Inilah kota Purwokerto, tempat yang selama ini dikenal nyaman sebagai daerah hunian, sebagai tempat tinggal, sebagai kota pendidikan, sebagai kota wisata, dan sebagai kota tujuan di wilayah eks-Karsidenan Banyumas. Tetapi di balik kenyamanan dan keindahannya, Purwokerto selama ini dikenal juga sebagai kota yang dikelilingi beberapa tempat angker, dan yang pertama sangat dikenal adalah ketika memasuki Purwokerto dari arah selatan, yaitu Gunung Tugel. Gunung Tugel selama bertahun-tahun diasosiasikan sebagai tempat yang angker, sebagai tempat yang magis dan penuh mistis. Tetapi apakah memang seperti itu? Sebenarnya tanpa menisbikan atau tanpa harus meremehkan orang-orang yang mempercayai akan hal-hal goib atau supranatural, tempat ini kalau dirasionalkan sebenarnya mungkin tidaklah seangker atau semagis yang selama ini didengungkan, selama ini diberitakan, dan selama ini menjadi bahan konsumsi pemberitaan tentang supranatural. Tempat ini memang wilayah tidak berpenghuni atau bakal kampung yang tidak sempat dihuni. Ada bangunan-bangunan terlantar, bukan puluhan tahun, tetapi memang rata-rata sudah lebih dari 20 tahun, tetapi bukan bangunan tua. Bangunan baru yang sebenarnya pada awalnya dipersiapkan sebagai komplek tempat tinggal atau perumahan dosen unsut, karena lahan ini adalah milik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Tetapi karena lokasinya waktu itu di dekat tempat pembuangan akhir sampah, mungkin tidak jadi digunakan, dan bangunan-bangunan yang sudah terlanjur didirikan tidak ditempati menjadi tempat yang terus dikenal angker. Apalagi ada festival berbagai macam mistis di tempat ini, semakin menambah kepercayaan keangkeran itu. Jadi Gunung Tugel kalau dirasionalkan sama sekali tidak angker, itu tempat biasa seperti tempat-tempat lainnya. Yang kedua, ke arah utara kemudian ke barat menyusuri jalan gerilya. Setelah menyeberang Sungai Banjaran, inilah rel kereta api atau perlintasan kereta api di Desa Pasir Muncang, persisnya sekitar 400 meter di sebelah barat perempatan Tanjung. Tempat ini sebagian orang juga menganggap angker, mistis, dan penuh hal-hal gaib. Sebenarnya tempat yang sama saja biasa dengan tempat-tempat lainnya. Tidak perlu ditakutkan kalau kita rasional. Mungkin tempat ini menjadi mistis atau dianggap angker karena 41 tahun yang lalu, persisnya tanggal 20 Januari tahun 1980, pada perlintasan ini terjadi tabrakan maut di mana kereta api Bima menyambar bis yang melanggar palang pintu, yaitu bis Arimbi. Inilah lokomotif kereta api Bima yang sempat didokumentasikan dan saya ambil dari akun Instagram Rio Prabowo. Ini foto ini langsung diambil oleh salah satu petugas dari Depo Lokomotif Yogyakarta. Kecelakaan itu mengakibatkan meninggalnya 21 orang dari 60 penumpang bis Arimbi. Dan bertahun-tahun setelah itu orang beranggapan inilah tempat mistis di Purwokerto. Yang ketiga, jembatan Kalilogawa di sebelah barat Karanglewas atau sekitar 500 meter dari perempatan dan pasar Karanglewas. Sering ada cerita bahwa ketika melintas jembatan Kalilogawa ini ada bayangan berkelebat, ada mistis dan sebagainya. Padahal kalau dipikir secara detail dan diamati secara teliti wilayah sekitar jembatan ini sama sekali bukan tempat yang angker.
Di sebelah barat jembatan Kalilogawa ada makam Ki Ageng Bilung, salah satu santri dari Syekh Mahdum Wali yang makamnya ada di sebelah utara dari makam Ki Ageng Bilung. Jadi kalau dipikir-pikir, masa iya di dekat makam salah satu santri penyebar Islam yang karismatik di wilayah Banyumas, yaitu Syekh Mahdum Wali, tempatnya atau salah satu tempat di sekitar makam beliau-beliau ini menjadi angker. Ini kan sebenarnya juga tidak rasional. Mereka penyebar agama, jadi seharusnya bukan tempat angker yang diasosiasikan oleh masyarakat. Tetapi cerita ini sudah terlanjur berkembang dan dari generasi ke generasi masyarakat mempercayainya. Dan yang keempat, ke arah utara kemudian ke timur, inilah jembatan Desa Bobosan atau Kelurahan Bobosan, persisnya di Bobosan Timur, di Kampung Lebak yang membatasi antara Kelurahan Bobosan dengan Kelurahan Karangjambu, atau Kampung Lebak berbatasan dengan Kampung Karanganjing. Tempat ini juga dianggap sangat angker dan penuh aura magis, penuh aura mistis. Kalau kita lihat berdasarkan cerita masyarakat, keangkeran itu sebenarnya memang sepertinya sengaja dihidupkan, bahwa di sekitaran jembatan ini memang ada lubuk atau masyarakat lokal atau orang Bobosan atau orang Purwokerto pada umumnya menyebutnya sebagai kedung. Kedung atau lubuk adalah tempat air yang dalam. Di sebelah selatan dari jembatan Bobosan ada lubuk atau kedung di dekat Tanjelik. Tanjelik yaitu pintu air yang namanya Kedung Karet. Nah, inilah lokasi Kedung Karet, dan semakin dipercaya sebagai tempat magis karena di Kedung Karet atau di lubuk karet ini bersemayam makhluk halus miangga. Dan yang kelima itu rumah sakit geriatri, pelayanan untuk lansia dari Rumah Sakit Margono Soekaryo Purwokerto. Tempat ini juga selama puluhan tahun dalam berbagai versi terus-menerus didengungkan, terus-menerus diceritakan bahwa angker. Ya, kalau kita lihat fungsi rumah sakit, selalu ada yang lahir dan selalu ada yang mati di tempat ini. Selalu ada yang datang, selalu ada yang pergi dalam bentuk kematian dari rumah sakit ini. Dan cerita itu terus dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi dihidupkan, bahwa ada lift berjalan, ada keran mengeluarkan darah, kemudian ada bunyi-bunyi dari kamar mandi. Ini sebenarnya sangat asosiatif, dan kalau kita tanya sumber ceritanya, semuanya katanya. Pengakuan-pengakuan yang hanya berdasarkan cerita-cerita yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang keenam adalah SMA Negeri 2 Purwokerto. Cerita mistis dari SMA ini juga cukup kental selama lebih dari 50 tahun, bahwa dari salah satu bangunan tua, karena ini adalah peninggalan Belanda tetapi tidak seluruhnya, kadang muncul penampakan noni-noni Belanda yang sedang bermain-main di salah satu sudut bangunan SMA Negeri 2 Purwokerto, atau terlihat opsir atau tentara Belanda yang terlihat sedang berjaga dan berkeliling di dalam ruang-ruang SMA Negeri 2 ini. Dan ini tahyul yang berlebihan, tetapi itu fakta dihidupkan. Kemudian yang ketujuh adalah pabrik gula Kalibagor, pabrik yang dibangun sudah 100 tahun lalu lebih. Ini juga diidentikan dengan hantu-hantu yang berwujud kebule-bulean. Ada noni, ada opsir, ada berbagai penampakan yang berbau kebarat-baratan. Dan dari tahun ke tahun selama puluhan tahun ini dihidupkan. Jadi kalau saya pikir bahwa semua itu sebenarnya cuma khayalan. Bahkan orang Banyumas menyebutnya kulak jere adondean, atau beli katanya, jualan mungkin. Jadi sebaiknya kita rasional saja dengan tempat-tempat itu. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.